Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Matsanesa TV yang dirahmati Allah, keutamaan bulan Ramadan lebih dari sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga penuh dengan momen keberkahan bagi umat Islam. Di bulan ini, setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Doa-doa lebih mudah dikabulkan. Bahkan pintu surga juga akan dibuka lebar. Tidak hanya itu, di bulan suci ini, umat Islam juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang istimewa, seperti sholat tarawih, sedekah, i'tikaf, bahkan sampai umroh. Allah SWT melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Amal sunnah sama pahalanya dengan amal wajib di bulan lain, dan amal yang wajib pahalanya berlipat menjadi 70 kali lipat. Pemirsa Matsanesa TV yang dirahmati Allah, begitu istimewanya bulan Ramadan ini, maka kita dapat memanfaatkan momen ini untuk memaksimalkan amal ibadah kita dengan menghindari perilaku negatif yang dapat merusak pahala yang Allah beri. Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal negatif tersebut, seperti menjaga lisan, berbicara bijak, lembut, dan tidak kasar. Berarti kita akan menghindari perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Menjaga lisan merupakan salah satu kunci keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga lisan menjadi begitu penting, sebab menjaga lisan dapat mempererat tali persaudaraan, memperbaiki hubungan sosial, meningkatkan ketenangan batin, mencegah terjadinya fitnah, kebencian, dan perpecahan. Menjaga lisan juga dapat meningkatkan citra diri di mata orang lain. Menjaga lisan dapat pula menghindarkan diri kita dari perselisihan, ghibah, dan juga bisa menjauhi dusta. Di dalam agama kita Islam, Allah menekankan pentingnya berbicara dengan baik dan menjaga tutur kata, termasuk di dalamnya berlatih diam digital, yaitu dengan tidak memposting apapun jika tidak ada hal baik yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua pemirsa, kita bisa menghindari hal negatif itu dengan cara menjaga hati agar tetap bersih, yaitu dengan cara menghindari iri hati, dengki, dan dendam. Sifat iri hati dan dengki ini merupakan akhlak yang buruk dan tercela. Sifat ini pun sangat berbahaya karena bisa menghanguskan amal kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah sifat hasad atau iri dengki, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Nah, agar sifat iri hati dan dengki ini musnah dari dalam hati kita, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan pemirsa sebagai bentuk ikhtiar. Seperti yang pertama, banyak bersyukur atas nikmat Allah yang kita terima. Kemudian kita bisa mengalihkan pandangan dan pikiran ke arah yang lebih positif dan lebih produktif. Kemudian kita juga bisa mengubah sudut pandang bahwa kesuksesan seseorang itu tidak membuat kita iri, tetapi justru memotivasi kita untuk mengikuti jejak perjuangannya. Kemudian kita bisa memperbanyak istighfar
dan juga kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah menjaga pandangan dengan menghindari hal-hal yang dapat memicu maksiat. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah Ghodul Basar. Tujuan daripada Ghodul Basar ini adalah untuk menjaga kesucian hati, perilaku, dan hubungan antar manusia. Menjaga pandangan menjadi begitu penting sebab menjaga pandangan dapat mencegah perbuatan dosa seperti zina, ghibah, atau perbuatan tercela lainnya. Kemudian menjaga pandangan bisa juga menghindari kita dari godaan dan dapat memelihara kemurnian hati. Kita dapat berikhtiar menjaga pandangan dengan cara membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kita juga bisa berpandangan bahwa menyadari bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, menanamkan dalam hati kita bahwa semua tindakan senantiasa dilihat oleh Allah SWT. Kita juga bisa membiasakan diri untuk melaksanakan puasa sunnah. Kemudian yang keempat, pemirsa, kita bisa menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Ketika menjalani ibadah puasa, maka kita perlu menjaga kesehatan supaya kondisi tubuh tetap prima dan maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa. Puasa, sebagaimana kita tahu, dapat membawa dampak positif bagi kesehatan tubuh, seperti mengurangi faktor resiko terhadap jantung pada seseorang yang kelebihan berat badan atau obesitas, terutama tekanan darah dan kadar kolesterol LDL yang jahat. Selain itu, puasa juga dapat memperbaiki fungsi hati, metabolisme tubuh, dan juga pencernaan. Namun di sisi lain, orang yang berpuasa lebih rentan mengalami keadaan yang kita sebut dengan dehidrasi, karena tidak mendapatkan cairan dalam waktu lama. Dehidrasi selama menjalankan puasa itu bisa mengakibatkan sakit kepala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pemirsa, penting bagi kita untuk menjaga pola makan, seperti penuhi kebutuhan cairan tubuh selama berpuasa, sebab tubuh kita akan kehilangan cairan melalui keringat dan juga urin. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh dengan baik saat sahur dan berbuka puasa. Disarankan nih untuk mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas dalam periode berbuka hingga sahur. Kemudian yang kedua, memilih makanan yang bergizi seimbang. Saat sahur dan berbuka, pastikan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, protein, dan karbohidrat kompleks. Hindari makanan yang mengandung banyak gula dan minyak berlebih karena dapat menyebabkan kelelahan dan gangguan pencernaan. Kemudian yang ketiga adalah jaga porsi makan. Makan yang berlebihan saat berbuka atau sahur justru dapat membebani sistem pencernaan dan menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan dan obesitas. Disarankan untuk makan dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan. Kemudian yang keempat adalah kita bisa melakukan aktivitas fisik tetapi yang wajar. Meskipun tubuh sedang berpuasa, tetap dilakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau olahraga ringan setelah berbuka. Ini dapat membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kebugaran tubuh tanpa membebani tubuh yang sedang berpuasa. Kemudian yang kelima adalah tidur yang cukup. Pemirsa,
Kurang tidur juga dapat mempengaruhi kesehatan dan konsentrasi selama berpuasa. Usahakan tidur cukup setelah tarawih dan sebelum sahur untuk menjaga stamina tubuh. Kemudian bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan pencernaan, itu disarankan untuk berkonsultasi ke dokter supaya ketika dia menjalankan ibadah puasanya itu aman-aman saja, tidak mengganggu kondisi kesehatan mereka pada saat melaksanakan ibadah puasa. Baiklah pemirsa Matsanisa TV, dimanapun berada, demikian yang bisa saya sampaikan di saat menjelang berbuka puasa ini. Semoga dengan memahami keistimewaan bulan Ramadan, kita bisa menjalankan ibadah semaksimal mungkin, terhindar dari hal-hal negatif, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, serta Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.